Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jumpa lagi bersama kita di program acara Sering Ringan biar nggak ada yang keberatan. Alhamdulillah siang hari ini kita kedatangan tamu yang sangat amat luar biasa. Beliau seorang akademisi, seorang yang aktif di dunia dakwah atau aktivis dakwah, dan juga pengajar di sebuah sekolah yang sangat terkenal dan sangat istimewa. Beliau adalah Al-Ustadz Nur Rahman. Alhamdulillah, sehat ya? Alhamdulillah. Masya Allah, jika kita melihat Indonesia hari ini, Ustadz, kan sepertinya kita harusnya optimis selalu gitu ya, bahwa negara kita di 2045 akan benar-benar mencapai generasi emas, ataupun Indonesia emas. Nah, ini kan diperlukan kesiapan yang sangat luar biasa dari pemuda-pemuda kita, kemudian ya khususnya generasi-generasi milenial dan juga generasi-generasi Z. Saat ini sering kita lihat fenomena di masyarakat bahwa untuk mencintai Indonesia itu sepertinya amat sangatlah mahal. Padahal kan kalau kita lihat harusnya cinta tanah air itu bagian dari sebuah keimanan dan menjadi kewajiban bagi kita. Ini bagaimana kita memaknai mencintai Indonesia untuk saat ini, Ustaz? Ya, Masya Allah, Ustaz Dr. Stajib, Masya Allah ya. Terima kasih Ustaz atas kesempatan kita untuk ngobrol-ngobrol, sharing di kesempatan yang berbahagia ini. Kita juga sama-sama bersyukur karena negeri yang begitu indah yang bernama Indonesia ini adalah nikmat yang besar yang Allah pilihkan kepada kita. Kita tidak pernah berpesan, kita tidak pernah meminta kepada Allah dilahirkan dimanapun. Tapi takdir Allah menurunkan kita hidup di negara yang sangat luar biasa ini. Insyaallah. Berkaitan dengan kecintaan kita kepada tanah air. Tanah air itu sesuatu yang akan selalu kita rindukan secara alamiah, secara manusiawi. Mungkin kalau kita sedang berada di negara lain, kita akan rindu negara kita. Meskipun kita menikmati ibadah umroh di Mekah, Madinah, tapi tetap kita ada kerinduan dengan negara kita Indonesia yang tercinta. Sebagaimana kita tahu, tanah air kita ini, bangsa Indonesia ini adalah bangsa yang bersuku-suku, yang kita harus bisa menjadikan itu sebagai sebuah kekayaan yang bisa kita nikmati bersama. Jadi perbedaan yang ada tidak menjadi penghalang untuk kita saling lita'arofu, saling mengenal. Jadi perkenalan kita dengan bangsa-bangsa yang ada di Indonesia ini adalah bagian daripada yang niscaya terjadi. Kemudian juga bagaimana baginda Nabi mencintai kota kelahiran beliau. Bagaimana Rasulullah mencintai kota Mekah. Itu juga bagian daripada salah satu diturunkannya surah Al-Balad, yaitu negeri atau kota yang Rasulullah tinggal di dalamnya dan Rasulullah lahir di dalamnya. Jadi tidak ada dikotomi antara Islam dengan tanah air kita. Masya Allah. Terus jika kita melihat Indonesia ini kan mempunyai potensi konflik yang sangat amat luar biasa gitu kan, yang dimana ada beberapa ribuan suku bangsa, kemudian berbagai macam bahasa di dalamnya. Ini kan kadang-kadang gesekan sedikit saja itu kan bisa menimbulkan konflik yang sangat amat luar biasa lah. Apalagi kita sebentar lagi di tahun-tahun politik, jelang pilpres dan pilkada dan lain sebagainya. Ini kemudian bagaimana kita memanage konflik ini agar tidak terjadi, Ustaz? Kan kadang-kadang sekarang ini sesama anak bangsa itu untuk mencintai Indonesia itu sepertinya malah justru lupa gitu kan. Ada yang merasa seolah-olah Pancasilais, ada yang seolah-olah yang sini tidak Pancasilais. Ini kan juga sebenarnya sudah ada percikan-percikan konflik yang kalau tidak bisa kita segera atasi, itu akan melebar dan menjadi sangat besar nantinya. Ini bagaimana, Ustaz? Baik. Alhamdulillah Ustaz, ini wawasan dari antum sebetulnya ya untuk kami ya. Berkaitan dengan bagaimana mencintai Indonesia lalu juga menjaga kebinekaan yang ada di kita. Seperti yang pernah antum sampaikan kan, kita harus menjadi ummatan wasaton, umat pertengahan. Betul. Jadi kita menjadi orang yang moderat, tidak terlalu kanan banget, tidak juga terlalu kiri banget, tidak ekstrim dalam beragama, tapi juga tidak menjadi orang yang liberal. Inilah sebetulnya Islam yang mungkin kalau bahasa kita ciri khas kenusantaraan. Sebagaimana dakwah ketika awal para wali songo dalam hal ini, beliau masuk ke dalam kehidupan
bersama-sama dengan masyarakat. Tapi ada posisi tertentu yang para wali songo ini menjadi pemimpin juga, menjadi raja, menjadi sultan. Jadi mereka bergerak tanpa adanya kekerasan. Dan bahkan itulah hakikat Islam itu sendiri, yaitu menjadi penyebar keselamatan. Orang yang beriman adalah orang yang bisa membuat rasa aman. Masya Allah. Jadi bisa kita ini juga saja, bahwa untuk saat ini kan ibaratnya perbedaan itu bagaimanapun itu jangan sampai kemudian menjadikan apa ya, perpecahan gitu ya. Kita menjadi umat yang benar-benar bisa apa namanya menjadi perekat, bisa menjadi penengah, dan tentunya tidak ikut-ikutan arus di mana yang satunya yaitu tadi terlalu ke kanan dan ada juga yang terlalu ke kiri. Lalu jika kita melihat untuk saat ini sebenarnya realitas apa sih yang harusnya kita tunjukkan untuk benar-benar menunjukkan bahwa kita itu benar-benar harus cinta kepada tanah air kita, dan bagaimana harusnya kita bersikap untuk kemudian menetralisir ataupun meminimalisir nantinya konflik-konflik yang bakalan terjadi tersebut. Ya, Masya Allah nih Ustadz juga ya. Ini yang saya dengar dari antum juga Ustadz sebelumnya Ustadz. Unity of diversity. Yes, ya, kebersamaan dalam keberagaman. Jadi kita pasti tidak akan sama antara Anda dengan antum juga berbeda. Antum sebagai praktisi dakwah di lembaga-lembaga, sementara praktisi dakwah di pendidikan. Jadi kita sama-sama punya peran untuk sama-sama berdakwah. Tapi intinya adalah setiap perbedaan itu membuat kita menjadi orang yang bisa saling belajar. Karena orang yang ada di depan kita adalah cermin. Darinya kita bisa melihat apakah kita pantas atau tidak. Kadang-kala kita memang butuh orang yang berbeda dengan kita. Tidak selalu hidup kita tuh homogen. Sama semua, baik dari pemikiran, baik dari pandangan politik, baik dari pendapat dan pendapatan umum. Ya. Ada pendapatan betul ya. Itu semuanya bagian daripada nikmat yang besar. Ketika kita sudah sama-sama saling memahami, insya Allah kita bisa bekerja sama tanpa harus kita mencari perbedaan yang akan kontraproduktif nantinya. Justru perbedaan itu kekuatan, Ustaz ya. Iya. Perbedaan adalah kekuatan untuk kemudian membangun peradaban. Iya. Masya Allah. Mungkin terakhir untuk pemirsa kita, bagaimana agar menumbuhkan semangat cinta tanah air. Karena kalau kita lihat itu harusnya hubul waton minal iman itu harus kita tancapkan dalam hati kita. Iya. Betul, Ustaz. Iya, Ustaz. Untuk pesan generasi muda kita. Iya. Islam itu memang diturunkan untuk bisa menjaga ya, hifzuddin, hifzun nasl dan seterusnya ya, menjaga agama, menjaga keturunan. Kita tidak bisa menjaga agama tanpa adanya negara. Dan negara juga tidak bisa berjalan tanpa adanya warga masyarakat dan keturunan yang hadir di dalamnya. Sehingga untuk kita bersama-sama menjaga, merawat Indonesia yang kita cintai ini tentu bagian daripada ibadah kita kepada Allah. Sehingga nanti ketika kita ada di depan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita punya tanggung jawab karena khalifah fil ardi ini diberikan kepada seluruh manusia. Dan kita menjadi khalifah di Indonesia, menjadi pemakmur bumi ini adalah amanah dari Allah yang memang tujuan diciptakannya manusia. Qadarullah kita berada di negara Indonesia ini. Adapun kita sebagai umat Islam tentu akidah yang perlu kita jaga agar kita bisa tetap berada di dalam rel yang benar, tetapi juga kita sebagai umat yang bisa menjadi beragam, kita tetap saling tasamuh dan toleran. Demikian, Ustaz Dr. Istri. Masya Allah, sangat luar biasa. Mungkin dapat kita simpulkan bahwa mencintai negeri ini adalah harga mati. Dan ingat, pemuda ataupun generasi yang hebat itu adalah yang banyak karya, bukan banyak kaya. Atau bukan banyak gaya gitu ya. Banyak kan sekarang banyak gaya tapi tanpa karya. Dan tentu perlu kita sadari bahwasanya hidup itu bukan tentang membanding-bandingkan, akan tetapi tentang bagaimana kita menunggu giliran. Kita memang hidup di atas bumi yang sama, akan tetapi di atas takdir yang berbeda.
Demikian, mudah-mudahan yang sedikit ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Ya. Kita terus pantengin di program acara kita, sering sharing ringan biar nggak ada yang keberatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masya Allah.